Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, malam ini alhamdulillah, pagi ini di waktu sini malam waktu Pak Andre, kita bisa lanjut membahas. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang surah Ad-Duha, sekarang kita membahas surah Al-Insyirah. Ya. Cuman sebelum kita mulai sama-sama membaca tafsirnya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pengen membaca surah Al-Insyirah ini. Silahkan. Pak Aris atau Pak Andri atau siapa? Nah, kalau saya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu fiik. Insyaallah. Bagus sekali bacaannya ya, Pak Aris. Alhamdulillah. Pak Andri ada terjemahannya nggak di situ, Pak Andri? Atau Pak Wahyu atau siapa? Silakan. Quran Arab. Oh, Quran Arab. Cari dulu. Ada yang terjemahannya? Silakan. Biar ketika tafsirnya itu lebih bisa nangkep gitu kan. Al-Insyirah. Alam nasyrah ya. Ya. Ada, Pak? Ya, silakan dibaca, Pak. Baik. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan Wah, ini harus pakai kacamata. Ya, baik. Ayat pertama, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Sadaqallah. Terima kasih, jazakumullah khair. Bacaan Qur'annya, pelaris dan terjemahnya. Di minggu depan kita seperti ini ya. Jadi baca Al-Quran kemudian kita terjemahkan. Saya sengaja tidak membahas tajwid biar nggak terlalu panjang kita. Baina yadai as-surah. Ini pembuka. Jadi struktur tafsir Safwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni ini itu selalu diawali dengan pengantar daripada tafsir
surah masing-masing itu ya. Jadi baina yaday as-surah ini maksudnya introduction terhadap surah itu. Saya tidak baca semua karena akan terulang di dalam tafsirnya. Seperti minggu kemarin kan banyak sekali pengulangan-pengulangan. Suratul Insyirahi Makkiyatun. Suratul Insyirahi Makkiyatun. Surah Al-Insyirah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu apa kemarin? Yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Walaupun mungkin diturunkan tidak harus di Mekah, ya, tapi batasannya, cut off-nya itu adalah saat hijrah. Jadi kalau setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah, itu disebut surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Misalnya apa? Surah Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum itu turun di Arafah. Arafah itu kan dekat Makkah. Maka itu disebut Madaniyah karena turunnya setelah peristiwa hijrah. Jadi itu batasannya. Wa hiya tatahaddatsu an makanatir rasulil jalilati. Surah ini bercerita tentang keutamaan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqamihi rafi'i indallahi ta'ala, ya. Jadi sini ataf kepada an makanatir rasuli, kemudian an maqamihi ar-rafi'i indallahi ta'ala, dan juga maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi, ar-rafi', ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, ya. Wa qad tanawalatil hadits an ni'amillahil adidati ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini bercerita tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya apa? Wadzalika bisyarhi sadrihi bil iman, itu dengan melapangkan dada Rasulullah, membuka dada Rasulullah dengan iman, wa tanwiri qalbihi bil hikmati wal irfan, ya, dan menyinari hati beliau dengan hikmah dan irfan, pengetahuan. Irfan ini tidak hanya sekedar pengetahuan yang duniawi, ya, tapi pengetahuan yang transendental, ya, tentang pengetahuan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu irfan. Wa tathhirihi minadz-dzunubi wal auzar, dan Allah juga dalam surah ini menyatakan penyucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan dan kekhilafan, ya. Wa kullu dzalika, dan semua itu biqasdit tasliyati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk menghibur, untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yalqahu min adzal fujjari, ya, dari apa yang ditimpakan oleh orang-orang fujar, ya, orang-orang para pendosa, orang-orang Quraisy dulu itu, ya. Adza itu hal-hal yang tidak mengenakan, gitu, ya, yang menyakitkan, menyengsarakan, itu adza. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ini kalimat adza ini, misalnya man adza zimmiyan faqad adzani, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi itu adalah orang non-muslim yang berada di wilayah kekuasaan umat Islam, ya. Faqad adzani, maka dia menyakiti aku. Jadi menyakiti orang non-muslim itu sama dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zimmi ini adalah orang non-muslim yang damai, ya. Kata adza juga dipakai Nabi ketika Nabi menjelaskan tentang bagaimana sayangnya beliau kepada Fatimah. Misalnya
Man adza Fatimata faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti hati Fatimah binti Rasulullah, maka itu sama dengan menyakiti Nabi. Dan barang siapa yang menyakiti Nabi, yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tatyibi khatirihi asy-syarifi bima manahahullahu minal anwar. Ya. Dan memperbaiki ya kekhawatiran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan apa-apa yang sudah diberikan Allah daripada cahaya-cahaya itu. Jadi apa yang Allah itu memberikan Rasulullah itu menyinari hatinya itu dengan cahaya-cahaya petunjuk, dan itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Khatir itu sama dengan pikiran, kegelisah yang lebih banyak berkonotasi kepada kekhawatirannya, khatir itu. Jadi menghiasi kekhawatiran atau pikiran-pikiran Nabi itu dengan cahaya, hati Nabi itu dengan cahaya. Itu maksudnya. Itu ada ini Ustaz. Ya. Bahasa Indonesia khawatir dari sama kali. Ya, dari situ sumbernya. Oh, dari khawatir situ. pakai waw berarti jamak dia, plural jamak kali. Ya. Oh, oke. Ya. Jadi kalau khawatir itu sebetulnya pikiran, hati ya, terjemahannya itu cuman lebih berkonotasi kepada hal-hal yang mengkhawatirkan gitu ya. Menurut bahasa kita. Oke, kita lanjut pada tafsirnya ya. Kalau ini kan hanya pembukaan. Nah, kalau dalam ad-duha itu ada asbabun nuzulnya, tapi dalam sini nampaknya tidak disebutkan oleh pengarang ya, oleh pengarang asbabun nuzul itu. Karena mungkin tidak setiap surah dan tidak setiap ayat itu ada asbabun nuzul, ya, tidak mesti. At-tafsir, alam nashrah laka sadrak. Tadi terjemahannya, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu. Ya. Istifhamun. Istifham kata tanya atau kalimat tanya. Ya. Mana yang menunjukkan kalimat tanya? Itu adalah hamzah di sini. A-nya itu. Itu kalimat tanya. Jadi kalau bahasa Arab namanya adatul istifhami. Jadi kata atau huruf yang menunjukkan itu adalah kalimat interrogatif, kalimat nanya. Misalnya dalam Al-Quran ayat lain Allah mengatakan a'anta qulta linnasi, ya, a'anta qulta linnasi takhiduni ilahaini min dunillah wa ummi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Itu kalau nggak salah ayatnya seperti itu. Allah menginterogasi Nabi Isa alaihissalam. A'anta, apakah engkau? Jadi dua A-nya. A-anta. Apakah engkau? Sama dengan hal, yaitu sama dengan hal anta. Itu sama fungsinya. Nah, itu kalau ada itu namanya istifham. Jadi kalimat interogasi, ya. Bimakna takrir, tapi maknanya adalah makna penetapan. Ya, makna penetapan. Jadi bukan bertanya, bukankah kami membuka. Itu tidak perlu jawaban. Kalau istifham takriri ini tidak perlu jawaban. Allah ingin menyatakan bahwa kami sudah buka hatimu, kami sudah lapangkan dadamu. Ya, itu maksudnya. Ai qad syarahna laka sadraka ya Muhammad bil huda wal imani, ya. Yaitu ai ini maksudnya ai tafsiriyah ya, kalau Bapak Ibu paham bahasa Arab. Kalau setiap kali baca kitab kuning itu biasanya ada ai gini. Ai ini maksudnya yaitu atau maknanya adalah itu kalau ai gini. Jangan salah baca karena ada ayu juga, ayu syai'in akbaru syahadah, itu dalam Al-Qur'an kan beda ya. Qad syarahna laka sadraka, sungguh kami telah lapangkan bagimu
syaraha ini bisa diartikan juga menjelaskan. Ya, jadi makanya dalam bahasa Malaysia dosen itu disebut pensyarah. Pensyarah itu orang yang tukang menjelaskan masalah gitu loh. Nah, itu. Laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk, wal iman, dan iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita itu, ya termasuk kita ya, itu adalah dengan petunjuk dan iman. Jadi disinari, dicerahkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk Allah? Al-Qur'an. Petunjuk Allah Al-Qur'an. Makanya nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Maka buyut itu, sinarilah rumahmu dengan Al-Qur'an. Itu bukan hanya arti baitun seperti yang kita tempati, tapi itu juga qulubakum. Itu adalah hati-hati kalian semua. Jadi nawwiru qulubakum biqiraatil Qur'an. Hiasi, sinari hatimu itu dengan membaca Al-Qur'an. Nah, saya ingin membahas sedikit ya tentang kata ya Muhammad di sini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah, itu setahu saya, sepanjang pembacaan saya terhadap Al-Qur'an, sepicik pengetahuan saya gitu ya, itu tidak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad itu dengan ya Muhammad. Itu tidak pernah. Coba cek lagi nanti kata-kata Muhammad dalam Al-Qur'an itu kalimatnya kalimat ikhbariyun, kata mengkabarkan saja. Muhammadun Rasulullah, itu bukan mengkhitab dia, bukan berbicara langsung. Tidak, misalnya saya bicara dengan Pak Aris misalnya, wahai Pak Aris gitu ya, wahai Aris, itu enggak gitu. Tapi kalau misalnya saya menyatakan Aris adalah seorang ini, itu kan bukan pembicaraan ya, bukan berbicara gitu langsung. Ya, atau misalnya wama Muhammadun illa rasul, ya. Muhammad itu tidaklah Muhammad itu bukanlah apa-apa kecuali dia adalah rasul. Nah, itu kan ikhbariyun namanya. Tapi kalau Allah berbicara langsung kepada Nabi, rasanya itu kalau kita lihat di Al-Qur'an itu tidak pernah menggunakan kata-kata ya Muhammad. Tapi bagaimana Allah mengkhitabnya? Allah selalu menggunakan kata-kata yang menunjukkan penghargaan tertinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu balligh ma uhiya, atau ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, itu surah At-Tahrim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma uhiya ilaik minal Qur'an. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Semua itu adalah menggunakan kata-kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya. Tapi tidak seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabi-nabi yang lain. Qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya kan? Wahai Adam, langsung disebut namanya, Pak. Langsung disebut. Nah, tapi terhadap nabi itu enggak. Itu luar biasa loh. Luar biasa penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi. Ya, terhadap nabi. Makanya nanti kan warafa'na laka dzikrak, ada sambungannya ke situ. Nah, yang saya tidak paham itu, kenapa para penterjemah, para mufassir kemudian mengandaikan seakan-akan Allah berbicara kepada nabi dengan menggunakan kata ya Muhammad. Misalnya kayak di sini kan, qad syarahna laka sadraka ya Muhammad. Wallahu a'lam itu kenapa. Tapi dalam terjemah, dalam tafsir itu selalu begitu. Oh, kalau bahasa Inggris kan oh Muhammad gitu ya. Gitu. Tapi kalau itu dinisbahkan kepada Allah, seakan-akan Allah berbicara kepada Nabi seperti itu, Allah tidak menggunakan itu gitu loh. Allah tidak menggunakan itu. Allah menggunakan dengan kata-kata yang paling terhormat. Yang paling terhormat.
Itu. Dan kalaupun Allah mengucapkan kata Muhammad dalam Al-Quran, selalu diikuti dengan gelar tertinggi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kan itu. Ada gelarnya di situ. Muhammadun Rasulullah. Itu selalu gitu. Artinya bukan orang biasa. Bukan orang biasa gitu. Dengan Nabi Musa, Allah mengatakan juga, ya Musa, ya, idrib bi'asakal bahar. Kan itu. Nah, nabi-nabi yang lain selalu dengan namanya. Tapi Nabi Muhammad itu tidak. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ketika misalnya harus membaca dengan ya Muhammad seperti ini nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Karena memang Allah tidak melakukannya seperti itu, nggak melakukan seperti itu. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya, apalagi dalam Al-Quran itu. Semua pakai gelar-gelar itu. Jadi title, kehormatannya itu dipakai. Jadi Bapak Ibu kalau nanti juga membaca terjemahan, jadi jangan baca dengan ya Muhammad. Ya, ini adab kita. Allah saja punya adab kepada Rasulullah, apalagi kita. Gitu kan. Jadi menunjukkan betapa posisi Rasulullah, maqaman mahmuda itu kan. Jadi posisi yang selalu dipuji. Kalau kita menyebut namanya, kita nggak muji. Kita nggak muji. Padahal wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah itu kan. Dan angkatlah Rasulullah itu ke posisi yang terpuji. Terpuji terus terpuji sampai kapanpun. Wa nuril Quran, dan Allah juga membukakan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan nuril Quran, ya, dengan cahaya Al-Quran. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Nah ini, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi petunjuk, atau barang siapa yang Allah menginginkan dia memberi petunjuk kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan membukakan hatinya untuk menerima Islam itu. Ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ai nawwarna. Gimana? Itu faman yuridullahu. Faman yuridillah. Faman yuridillah. Itu di surat apa ya? Saya lupa itu surahnya, tapi di Quran ini. Faman yuridillahu. Soalnya ada juga di surat apa tuh? Faman syarahallahu sadrahu. Ya. Ala nurihi fahuwa ala, lupa saya. Di Zumar juga. Saya pikir. Saya lupa ini. Mungkin bisa dicari nanti ya? di internet itu. Ya. Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ay nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Ya, kami beri cahaya, kami sinari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alnahu, dan kami jadikan hatinya itu fasihan, luas, rahiban, lapang, luas juga ya, wasi'an, luas juga, ini semua luas, tapi maknanya kadang-kadang berbeda. Ya. Misalnya rahiban ini, saya tengok di kamus itu kayak kita misalnya marhaban, kita menyebut menerima tamu, marhaban bikum. Itu artinya hati kita lapang menerima orang gitu loh. Anda sangat diterima, welcome gitu. Jadi itu rahiban namanya, ya. Nah, kalau wasi'an ini lebih kepada physical gitu ya, physical. Jadi kayak misalnya al-hadiqatu wasi'ah, taman itu luas gitu, luas. Wa ardullahi wasi'ah. Ya, itu kan. Wa kama syarahallahu sadrahu kadzalika ja'ala syar'ahu fasihan. Ya.
Dan seperti Allah Ta'ala membukakan dadanya untuk petunjuk, untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu juga Allah menjadikan syariatnya itu luas, ya. Samhan menjadi syar'a ini sebetulnya bukan syariat seperti yang kita bayangkan, tapi jalan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi luas. Samhan menjadi samhan itu toleran. Jadi lapang, ya, lapang. Wasahlan, dan mudah. La haraja fihi, dan tidak ada ganjalan sedikit pun di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala isra wala dhaiqa, ya. Tidak ada beban dan tidak ada kesempitan. Nah, Anda bayangkanlah bagaimana orang yang menerima Islam, tapi kemudian di hatinya itu penuh dengan keraguan misalnya. Itu kan sangat ada beban luar biasa itu. Ada beban luar biasa dalam hatinya. Nah, Nabi dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya beban, tidak punya kesempitan lagi, tak punya ganjalan lagi. Itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, sehingga keyakinannya itu keyakinan yang kokoh, ya, keyakinan yang kokoh, nggak nanya-nanya lagi. Waqala Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan itu berpendapat syarhus sadri tanwiruhu bil hikmah, yang disebut dengan membuka dada, membuka hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya adalah tanwiruhu, menyinarinya bil hikmati, dengan hikmah. Wa tausi'uhu, dan juga melapangkan hatinya. Ya. Litalqa ma yuha ilaihi wa huwa qaulul jumhur, dan agar bisa menerima apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah pendapat para ulama mayoritas. Jadi pendapat mayoritasnya itu adalah dengan hikmah, membuka dada dan hati Rasulullah dengan hikmah, ya, meluaskannya, melapangkannya sehingga bisa menerima wahyu tanpa ada ganjalan. Nah, jadi ini kita umpamakan dalam diri kita misalnya, kalau kita terbuka hati, dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cahaya iman itu gampang masuknya. Nggak ada ganjalan, nggak ada. Kayak kita masang sepatu, Pak. Masang sepatu, nggak ada kerikil di situ, itu gampang kan? Enak gitu loh. Dipakai enak, dibawa jalan enak. Nah, hati yang disinari itu juga seperti kaca. Kaca, kalau kita berada dalam rumah, sekelilingnya itu kaca, tapi kacanya itu bersih, maka cahaya itu masuk gampang. Cahaya masuk gampang. Tapi kalau misalnya kotoran di mana-mana, berdebu, ya, bintik-bintik hitam dan sebagainya dalam hati, dalam kaca tadi, maka cahaya matahari yang masuk itu nggak maksimal. Nah, Rasulullah dibukakan memang, dibukakan, ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai gampang menerima wahyu. Bayangkanlah kalau misalnya seorang nabi, dan itu tidak mungkin, seorang nabi merasa ragu gitu loh. Merasa ragu, apakah yang datang ini adalah wahyu dari Allah atau bukan gitu ya. Atau bukan. Itu kan akhirnya dia menyampaikan pun tidak menyampaikan dengan confident gitu kan, dengan percaya diri. Apa yang jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Dan itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan sedemikian rupa sehingga menerima wahyu itu dengan yakin bahwa itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paham apa yang dimaksud dengan wahyu itu. Apa yang dimaksud oleh wahyu, ya. Wa qila huwa syaqqu Jibril li sadrihi fi sughrihi wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas, ya. Ada juga yang meriwayatkan, dan itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, beliau menafsirkan alam nasrah laka sadrak itu dengan peristiwa Jibril membedah dada Rasulullah pada saat kecil. Pada saat dulu dalam
pemeliharaan Halimatus Sa'diyah. Ya, itu kan ada suatu peristiwa bahwa Nabi itu kemudian didatengin oleh Jibril, lalu bertiga kalau nggak salah yang datang itu, kemudian dibedah dada beliau. Ini adalah proses pembedahan dada pertama yang dialami oleh Rasulullah. Yang kedua itu adalah pada saat mau Isra dan Mi'raj itu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Wa wada'na 'anka wizrak, ya, dan kami hilangkan beban, ya, beban yang ada padamu. Nah, ini wa wada'na 'anka. Dalam bahasa Arab kalau kita sebut wada'a, fi itu artinya memasukkan. Kalau kita sebut wada'a ala, itu artinya meletakkan di atas. Misalnya wada'tul kitaba 'alal maktabi. Saya taruh kitab itu di atas meja. Tapi kalau wada'a fi itu memasukkan. Wada'a syakhsun at-ta'ama fi fami hulamihi, misalnya dia masukkan makanan itu ke dalam mulut anaknya, maka kita menggunakan wada'a fi. Tapi kalau wada'an itu namanya mengangkat. Ini uniknya bahasa Arab. Katanya wada'a juga yang dipakai, tapi huruf jar setelahnya itu menentukan makna. Ya. Jadi wa wada'na anka zikrak, angka wizrak itu adalah mengangkat beban yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ay hatatna anka hamlakat taqil, ya, beban yang berat. Nah, beban yang berat ini digambarkan oleh Allah Ta'ala, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Dalam tafsir itu membebani itu berat sekali, ya. Anqadha itu berat sekali. Jadi bebannya luar biasa. Alladzi athqala wa auhana dhahraka, ya, yang telah membebani dan auhana itu sampai membuat punggung itu menunduk gitu loh. Auhan itu kan dari kata hina, ya. Inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya sehina-hina rumah itu adalah rumah angkabut, kan itu dalam Al-Quran. Nah, auhana itu merendahkan. Sampai merendahkan punggungmu. Bebannya berat sekali. Nah, apa yang disebut beban berat yang sampai anqadha dhahrak ini? Qala al-mufassirun, para penafsir itu mengatakan al-muradu bil wizri al-umurul lati fa'alaha sallallahu alaihi wasallam. Al-muradu bil wizri, yang dimaksud dengan al-wizr itu adalah al-umur. Itu perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya gini, al-muradu yang dimaksud dengan anqadha dhahraka itu adalah bil wizri, yaitu dengan wizr, dengan dosa, kesalahan, ya. Kesalahan yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Wawad'uha anhu, dan mengangkatnya itu huwa ghufranuhu, ya, ghufranuha, yaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala lahu, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulihi ta'ala, dan ini ada dalil pendukungnya yang mengartikan bahwa yang memberatkan punggung Nabi itu adalah kesalahan-kesalahan beliau, ya. Itu adalah ada pendukung di dalam ayat lain. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu dalam surah Al-Fatah kalau nggak salah. Allah mengampuni bagimu apa yang sudah lalu dan apa yang akan datang. Tapi ada catatan ya. Walaisal muradu bidzunubil ma'asi wal atham. Ya. Yang dimaksud itu dengan kesalahan itu bukan dosa-dosa penentangan, ya, bukan dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Fa innar rusula rusula itu jamak daripada rasul, rasulani rusul. Fa innar rusula, karena para rasul itu maksumun. Ya, mereka dipelihara dari segala dosa min muqarafatil jaraim, dari segala dosa, ya. Walakin ma fa'alahu alaihi salam an ijtihadin wa utiba alaih. Dan apa yang dilakukan Nabi itu adalah ijtihad yang keliru. Jadi bukan dosa, hanya ijtihad yang keliru. Misalnya apa? Ya. Ka'idnihi sallallahu alaihi wasallam lil munafiqina fit takhallufi anil jihadi hina i'tadaru. Yaitu contoh pertama itu seperti Nabi mengizinkan orang-orang munafik untuk tidak ikut berjihad ketika mereka minta izin. Ya, bilang bahwa mereka itu uzur. Nah, ini diizinkan oleh Nabi. Padahal mestinya tidak. Wa akhdhihi al-fida'a min asra badrin. Dan Nabi mengambil tebusan dari para tawanan perang Badar. Itu kan ada Nabi menerima tebusan. Itu juga ijtihad Nabi yang dicela di dalam Al-Qur'an, ya, yang dianggap tidak benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abasihi fi wajhil a'ma wa nahwi dzalik. Dan contoh yang lain adalah ketika Nabi menampakkan muka yang masam ketika dikhitab atau diajak bicara oleh orang yang buta. Itu kan ada dalam Al-Quran juga tuh. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya kan itu. Nah, itu adalah teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala fit tashil, di dalam kitab Tashil dikatakan wa inna ma usifat dzunubul anbiya bisaqal, ya. Dan hanya dosa-dosa Nabi itu dianggap sebagai as-saqal, beban berat itu, kesalahan ya, bukan dosa, ini kesalahan-kesalahan yang tadi itu, yang salah ijtihad itu dengan as-saqal, dengan beban berat, wa hiya saghairu maghfuratun lahum, padahal itu adalah dosa-dosa kecil yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lihammihim biha wa tahassurihim 'alaiha, karena beratnya pikiran para nabi itu dan penyesalan yang luar biasa atas kesalahan-kesalahan itu. Artinya para nabi itu walaupun kesalahan-kesalahannya itu kecil, mereka menganggap itu sebagai dosa yang luar biasa. Sehingga kepikiran terus, penyesalan luar biasa gitu ya. Fahiya thaqilatun indahum. Maka kesalahan-kesalahan itu terasa berat oleh mereka, lisiddati khaufihim minallahi ta'ala. Karena kuatnya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti kita mungkin, masih milah-milih gitu. Ini cuma dosa kecil gitu ya kan, gitu. Bukan dosa besar gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi Nabi enggak begitu. Yang kecil itu merasa beratnya luar biasa. Nah. Wahada kama warada fil athari, ya. Ini seperti diriwayatkan, innal mu'mina yara dzunubahu kal jabali yaqa'u alaih. Sesungguhnya orang mukmin itu mestinya melihat dosanya itu seperti dia merasakan gunung itu jatuh menimpanya. Wal munafiqa, innal munafiqa yara dzunubahu kadzubabati tatiru fawqa anfihi. Orang munafik itu melihat dosanya itu seperti lalat yang terbang di atas hidungnya. Cuman diginian kan, cuman dikibas-kibas gitu aja ya. Tapi kalau para nabi itu enggak begitu. Orang mukmin mestinya juga begitu. Orang mukmin.
Nah, ini mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita Mas menganggap dosa-dosa itu kayak ad-dubabah, itu kayak lalat kibas-kibas gitu aja, berarti kita naudzubillah ya, jangan sampai termasuk orang munafik. Mudah-mudahan cepat bertaubat. Wan naqidu huwa as-sautul ladzi yusma'u minal muhammali fawqa zahril ba'iri min shiddatil hamli. An-naqid, kata-kata anqadha zahrak itu adalah suara gemeretak gitu di atas punggung onta itu biasanya karena saking beratnya beban tersebut. Ya, makanya dibawa dengan anqadha zahrak. Bukan asqala lagi, tapi anqadha zahrak itu. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu. Ini tadi. Jadi Allah menyebut Nabi saja tidak dengan nama gitu ya. Ay rafa'na sya'naka, yaitu kami tinggikan sebutanmu, kami tinggikan posisimu, kami tinggikan halmu ya. Wa a'laina maqamak, dan kami angkat kami angkat posisimu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Wa ja'alna ismaka maqrunan bi ismi, dan kami jadikan namamu beserta namaku, kata Allah. Kami jadikan namamu beserta namaku. Enggak disebut nama Allah Ta'ala kecuali disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, la uzkaru illa dzukirta ma'iyya. Seakan-akan Allah mengatakan, aku tidak disebut kecuali engkau disebut besertaku. Itu. Engkau disebut bersama-sama aku, kata Allah. Ya. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah itu berkata, rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Allah meninggikan sebutan Nabi di dunia dan di akhirat. Falaisa khatibun walaisa mutasyahhidun wala sahibu salatin illa yunadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada seorang khatib yang berkhutbah, dan tidak ada seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan tidak ada seorang yang salat illa yunadi, kecuali mereka itu semuanya akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi selalu disebut di situ. Enggak sah itu. Misalnya khatib Jumat kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan, kalau berkhutbah ketinggalan syahadat ya enggak sah, atau hanya asyhadu alla ilaha illallah. Itu enggak sah dia. Ya, karena enggak lengkap syahadatnya. Jadi salawat juga kan, kalau setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu harus ada salawat ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, atani Jibril faqala li ya Muhammad. Jibril datang kepadaku, kata Nabi, dan Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu berkata, atadri fa innama atadri kaifa, ini enggak dibaca ya di sini bawah. Atadri kaifa rufi'ta dzikruka, apakah engkau tahu bagaimana Allah meninggikan sebutanmu? Qultu Allahu Ta'ala a'lam. Maka aku jawab, kata Nabi, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Qala idza dzukirtu dzukirta ma'iyya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kalau aku disebut, maka engkau akan disebut bersamaku. Qala fil bahar, berkata dalam kitab Al-Bahar, qaranallahu dzikrar rasuli bidzikrihi jalla wa ala fi kalimatis syahadah wal adan wal iqamah. Allah menggabungkan sebutan Allah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat syahadah, dalam adzan, dalam iqamat, dalam tasyahud, dalam khutbah, wa fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, ya, dan di dalam sebutan-sebutan yang lain di luar Al-Qur'an, ya.
Wa akhadha 'alal anbiya'i wa umamihim an yu'minu bih. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta para nabi dan para umat-umat yang lain untuk beriman kepadanya, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Hasan bin Thabit, berkata sahabat Hasan bin Thabit, ini adalah sahabat ahli syair. Ya, jadi zaman dulu Bapak Ibu, para sahabat itu suka bersyair memuji Nabi, memuji tentang Islam gitu ya. Dan itu tradisi, satu budaya orang Arab dulu. Jadi kalau di kita misalnya ada orang baca maulid memuji Nabi, itu jangan dicela karena itu tradisi yang memang dari dulu, dari zaman sahabat ada. Apa pujiannya misalnya? Wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsil muadzinu ashhada, ya, wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza muhammadun. Itu kan. Ya. Jadi wadammal ila, Tuhan itu menggabungkan nama Nabi kepada namanya. Idza qala fil khamsi al muadzinu asyhadu. Ketika dalam salat 5 waktu muadzin itu berseru asyhadu, ya, asyhadu. Wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan itu untuk memuliakan, untuk mengagungkan namanya. Fadzul arsy mahmudun, ya. Dan yang memiliki aras itu yaitu Allah itu mahmud, dipuji. Wahada Muhammad, demikian juga Muhammadun. Jadi baca syairnya ini. Wadammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Itu syair Hasan bin Thabit. Fa inna ma'al usri yusran, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ai ba'dad daiqi ya'til faraj, yaitu setelah ada kesempitan itu akan ada kelapangan. Wa ba'da syiddati yakunul makhraju. Wa ba'da syiddati yakunul makhraj. Dan setelah kesempitan, setelah kesengsaraan itu akan ada jalan keluar. Ya, qala al-mufassirun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, di Makkah, fi daiqin wa shiddatin, dalam keadaan sempit dan sangat menderita, wa huwa wa ashabuhu, ya, Nabi dan para sahabatnya, bisa babi adzal musyrikin lirrasuli wal mu'minin, dengan sebab gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh kaum musyrik bagi Rasul dan para orang beriman. Fawa'adahu Allahu bil yusri, maka Allah kemudian menjanjikan dengan kelapangan. Kama addada alaihi ni'ama, seperti Allah menyediakan baginya an-ni'ama, ya, nikmat-nikmat fi awalis surah, dalam awal-awal surah tadi, ya. Alam nasrah laka sadrak, itu nikmat semua. Alam nasrah laka sadrak alladzi alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tasliyatan wa ta'nisan lahu, menyenangkan dan menggembirakan Nabi, litatayyubi nafsihi wa yaqwi raja'u, ya, litatayyaba nafsuhu wa yaqwa raja'u. Ini salah baca nanti Bapak ya ini. Agar jiwa Nabi itu tenang dan harapannya makin kuat, ya. Wa ka'anna ta'ala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzi an'ama 'alaika bihadhihi ni'amil jalilah. Sesungguhnya orang yang atau zat yang memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat-nikmat yang besar seperti ini, sayang suruh ke alaihim, dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Jangan khawatir gitu loh. Wa yudhiru amraka, dan akan memenangkan perkaramu, urusanmu. Nggak bakal kalah gitu. Wa yubaddilu laka hadzal usri bi yusrin qarib, dan akan menggantikan kesulitan ini dengan kemudahan yang sangat dekat waktunya, ya. Nah, kemudahan yang di depan
depan mata. Walidzalika karrarahu mubalaghatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengulanginya. Ya. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ai sayatil faraju ba'dal dhaiqi. Akan datang kelapangan itu setelah kesempitan, wal yusru ba'dal usri, dan kemudahan setelah kesulitan. Ya, fala tahzan, jangan sedih, wala tabjar, dan jangan bosan, jangan putus asa. Ya, wa fil hadisi lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Makanya dua kemudahan di situ kan disebut kemudahannya dua kali, kesulitannya disebut sekali. Karena kesulitan yang sama itu diulang. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Usr yang pertama itu disebut dengan ma'rifah, ada alif lam, ya kan? Nah, yang kedua juga disebut dengan alif lam. Berarti kesulitannya itu sama. Kesulitannya sama. Tapi yusran itu disebut dengan nakirah. Nakirah itu artinya tidak tertentu dia. Satu kemudahan. Berikutnya disebut lagi satu kemudahan. Maka yang kedua itu tidak bermakna yang pertama. Tapi kedua adalah dua hal yang berbeda. Jadi yusran itu dua hal yang berbeda. Usrunnya itu satu hal yang sama. Makanya lan yaghliba usrun yusraini, tidak akan mengalahkan satu kesulitan itu dua kemudahan. Ya, kalau imbang-imbangnya ya satu kesulitan, satu kemudahan. Maka keuntungan kita dapat yusrannya itu kan, kemudahan yang lain. Gitu. Fa idza faragta fansab, maka kalau udah selesai bekerja fansab, lanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Jangan berhenti di dunia ini, karena istirahat itu waktunya di akhirat nanti. Jadi istirahat orang mukmin itu adalah ketika dia di akhirat, katanya. Fa idza faraghta ya Muhammad, ya Nabi, ya, ketika engkau selesai wahai Nabi min da'watil khalqi, mendakwahi makhluk manusia dan jin, fajtahid fi ibadatil khaliq, maka engkau berusaha untuk engkau rajinlah dalam beribadah kepada Khalik. Ya, makanya kalau para pendakwah itu katanya siangnya itu berdakwah keliling jauhlah itu. Kalau Pak Andre itu kan dulu jauhlah itu, keliling mana-mana ke rumah, ngetuk, ngajak orang sholat. Malamnya mereka mendoakan gitu, doakan itu. Nah, ini itu adalah perbuatan Nabi, pekerjaan Nabi. Ya. Seperti itu, sunnah Nabi, ya, tradisinya. Wa idza intahaita min umurid dunya, dan kalau engkau selesai dengan perkara-perkara duniawi, bekerja segala macam, ya, fa at'ib nafsaka fi talabil akhirah, maka udah selesai itu kemudian capaikan ya berusahalah untuk menuntut akhirat. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ada keseimbangan di situ, ya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kamu berharap. Ai ij'al hammaka wa raghbataka fima indallah la fi hadhihi dunyal faniyah. Artinya jadikan cita-citamu, harapanmu, keinginanmu, semuanya tentang apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, yang lebih kekal. La fi hadhihi dunyal faniyah. Tidak berharap terhadap apa yang ada di dunia yang fana ini. Ya. Qala Ibnu Katsir, al-ma'na idza faragta min umuri dunya wa ashghaliha wa qata'ta ala iqaha fansab ilal ibadah. Jadi kalau selesai urusan dunia, kesibukannya, maka berpindahlah kemudian untuk beribadah. Ini keseharian kita maksudnya, gitu ya. Keseharian kita. Wa qum ilaiha nasyitan farighal bali
wa akhlis li rabbika niyata war raghbata, dan rajinlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan bagi Tuhanmu an-niyata, niatmu, dan raghbata, harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, surah Al-Insyirah ini memotivasi kita bahwa pertama, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ya. Diturunkan kepada nabi luar biasa. Pada kita juga begitu. Banyak sekali. Ya. Kemudian jika ada kesulitan, jangan sampai kesulitan ini mengalahkan ingatan kita tentang nikmat-nikmat Allah itu. Nikmat yang sudah sedemikian banyak, hanya ada kesulitan sedikit gitu ya. Kesulitan sedikit, kita lupa dengan nikmatnya itu. Ya, kita lupa dengan nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun beban berat, ingat nikmat itu ringan jadinya, nikmat beban tadi itu. Ya, bahwa kita berpikir positif, ya, berpikir positif. Dan pesan terakhir adalah jangan hati kita terikat dengan dunia. Kalau kita hatinya terikat dengan dunia, maka beban sedikit pun itu akan terasa berat sekali. Tapi kalau hati kita terikat dengan akhirat, ila rabbika farghab tadi itu, maka beban-beban itu akan terasa ringan, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu kita syukuri. Jadi itulah inti daripada surah Al-Insyirah tadi, ya, dan tadi mengungkapkan juga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi upayakan jangan menyebut nama Nabi itu dengan langsung Muhammad itu, tapi harus misalnya ya Nabi. Kalau membaca terjemahan itu upayakan jangan ya Muhammad, tapi ya Nabi Muhammad gitu ya, karena Allah menyebutnya dengan nama-nama gelar-gelar kemuliaan, ya, gelar-gelar keagungan. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.